Oke, kembali lagi sama saya Bobby Rahman. Mungkin pisau tidak berarti bagi orang yang tak mengerti, cuma hanya sekedar untuk masak-masak, ya kan, untuk potong buah. Tapi bisa nggak berpikir bahwasanya pisau bisa setajam silet, ya kan? Nah, pisau setajam silet, atau dia bisa mentebas. Ini coba kita punya pisau bisa potong ini plastik. Kalau dia bisa potong plastik, maka dia bisa potong bulu kaki. Kalau dia udah bisa potong bulu kaki, belum tentu dia bisa potong tisu. Boleh coba di rumah kawan-kawan, kalau memang ada pisau, bisa pandai ngasahnya. Coba bisa belah tisu atau belah, dicoba, ya kan? Semua belajar dari pengalaman. Ini saya coba nih pisau andalan saya nih. Nah, pisau andalan saya terbuat dari stainless. Baru saya asah. Cara mengasahnya juga bukan hanya sekedar batu asah juga, harus betul-betul halus. Kalau bisa ada kulit kambing itu dijadikan kayak gini untuk mengalusinya, halus sekali gitu matanya, itu halus sekali matanya halus. Seperti coba beli pisau silet, seperti itulah. Kalau udah seperti itu, dia bisa belah tisu. Nah, dicoba aja gitu, kita coba. Pertama ini plastik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belah. Tajam kan? Nah, ini saya coba belum ke tisu. Ke tisu ini. Saya tadi udah coba hanya sedikit saja saya bisa membelahnya. Nggak mudah. Tisu ini tipis. Saya buat ini belah dua dulu. Tisunya saya belah dulu bentar ya. Sudah ada belah satu. Di sini cara memotongnya pun nggak gampang juga nih teman-teman. Gampang. Caranya harus ada tekniknya. Dia harus pas di sini. Sangat lembut sekali nih. Nggak ada ketegangannya, nggak ada nih. Lembut. Kalau ini kan masih ada, pasti masih ada agak keras ya, agak keras. Ini sangat lembut kali, berarti sangat luar biasa, harus tajam betul. Kalau berhasil, alhamdulillah ya. Ini pisau andalan saya nih. Kita coba. Di rumah sih nggak ada kegiatan, di kos. Belum jualan, jadi ada kegiatan ngasah pisau, gergaji gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum bisa. Belum bisa. Saya coba lagi untuk mengasah ini dengan kain celana li, untuk meluruskan mata pisau ini biar lebih halus.
kayak gini. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal kan? Rasanya kan? Nah, jadi tajamnya pisau ini semua orang bisa ngasah. Semua orang bisa ngasah. Pasti orang bisa ngasah. Semua orang bisa ngasah, dan saya pun dapat pelajaran dari pengalaman saya dulu waktu saya kerja di Binjai. Teringat gak ada kerjaan, iseng-iseng di rumah di kos kayak gini. Jadi kuncinya bagaimana kita ngasah. Ini harus matanya ini lurus, seperti bagaimana buatan pabrik. Baru seperti itu saya gambarkan kayak macam pisau silet itu kok bisa tajam gitu. Saya tengok, saya beli, saya bandingkan, ukur saya rasakan gini ketajamannya, sampai lecet-lecet juga kan. Ternyata saya coba cari pengetahuan dari pisau silet tadi. Saya dapat pengalaman dari pisau silet tadi, walaupun saya kurang tahu dari buatan pabriknya, dari pengalaman orang juga, dari pekerjaan saya dulu. Akhirnya saya ternyata membuat pisau atau setajam silet itu tidak mudah. Yang jelasnya harus kita ini bisa buat mata pisau itu. Mata pisau ini tajam. Jadi ini udah bisa untuk bikin sembelih kurban. Kurban nih. Pisau ini udah bisa untuk kambing. Kambing udah bisa nih. Kambing. Apalagi ayam ya, tisu aja bisa terpotong tisu. Kalau teman-teman nggak percaya, coba tes ngasah sendiri setajam ini belum sempurna nih, masih gagal menurut saya, tapi ada orang yang udah bisa. Saya tengok dari pengalaman kawan-kawan juga, saya tengok bisa dia, tapi dia bentuk golok, tapi dengan bahannya baja. Ini saya coba dengan bahan stainless. Jadi tergantung juga bahannya apa, ya kan? Maka sesuai dengan bahannya maka dia lebih tajam. Kayak macam pisau silet itu bahannya baja tipis gitu. Ini stainless. Berarti sekarang stainless aja saya bisa membuat setajam kayak bisa potong tisu. Jadi kalau mamanya ini tadi baja, wah mungkin terbelah juga nih. Kita coba lagi. Coba ya. Kan? Bismillah. Kan? Lagi. Sayangnya saya nggak penjualan pedang golok, tapi ya kalau ada yang mau pesan golok, saya punya itu kawan jual di daerah Binjai Diski, kilometer 19 sebelah kiri masuk dalam. Dulu saya kerja situ 10 tahun yang lalu.
Ya oke teman-teman, senang untuk jadi bagi pengalaman ilmu itu bermanfaat. Ingat, jangan sombong. Sombong gak ada guna dalam hidup sombong. Ciptakan kenyamanan bagi teman, bagi tetangga. Jadikan hidup kita itu lebih nyaman lagi. Ya kan? Jaga iman, jaga sholat, jaga ibadah. Ya kan? Seorang penipu tidak ingin ditipu. Ya kan? Maka kita untuk bagaimana supaya kita lebih baik lagi kepada orang lain, kita berbuat aja. Berbuat lagi lebih baik. Ketika kita buat baik kepada orang lain tidak bisa menyikapinya dengan baik, ya udah relakan, karena itu keuntungan untuk kita, dan kita melihat orang lain menjadi lebih baik kan senang. Nah, jadi lebih baik lagi, lebih senang. Perbuatan kita baik bisa menjadi dia lebih baik, karena kita mencontoh orang yang baik menjadi kita lebih baik. Kalau kita nggak mencontoh orang lagi, kalau kita nggak bisa mencontoh orang, gimana kita ini belajar untuk lebih baik? Ini gitu kan. Untuk teman-teman, untuk kawan-kawan, untuk semuanya lah, agar hidup kita ini lebih nyaman. Untuk menjaga diri sendiri itu susah. Yang pertama kali adalah istilah diri. Tahu diri kita siapa, istilah diri kita, banyak-banyak istilah diri, banyak-banyak istighfar. Gak ada yang sempurna hidup ini, namun kita menuju untuk kesempurnaan. Jangan merasa kita itu paling benar, paling baik. Jangan, gak ada, kata Nabi gak ada seperti itu, ya kan. Jangan persangkalah orang tua, persangka baik kepada orang lain. Nah, gitu aja. Ini bukan sekedar nasihat, cuman cerita aja. Saya juga nggak lebih baik daripada saudara tidak lebih baik daripada saya. Kita ini sama-sama menuju ke jalan yang lebih baik. Sama-sama kita punya kehilapan, punya masalah. Tapi bagaimana supaya masalah kita itu lebih baik lagi, kita untuk menyikapinya. Ada masalah, kita bisa menyikapi dengan baik. Itu lebih enak daripada kita mencari masalah. Udah hidup ini masalah, datang kita mencari masalah. Itu yang bahaya. Mencari masalah itu yang berbahaya. Mau hindari keributan, hindari keegoisan. Nggak usah saling mengkritik keburukan orang lain, lihat keburukan kita sendiri. Kalau kita tahu keburukan kita akan tahu keburukan orang lain. Hidup itu seperti itu. Memang nggak mudah dan juga nggak gampang, tapi harus dilakukan dan dibiasai. Kita karena nggak melakukan karena belum terbiasa. Kalau udah terbiasa seperti saya ini, mengasah pisau, akhirnya coba, akhirnya berhasil. Kalau udah terbiasa kan berhasil gitu. Tapi kalau belum terbiasa ya nggak akan pernah tahu, teman. Untuk kawan-kawan, untuk Denny Rahman, untuk David, ya kan, untuk abang-abangan awak yang awak kenal, ya selama kenal Bobi Rahman lah, ya kan, untuk kawan-kawan yang saya kenal lah. David juga, Denny Rahman, Ipul, Mamat, ya kan, Aulia, Dokter, ya kan, Ahmad Joen. Banyak teman-teman saya. Saya ingin juga di mereka juga lebih baik juga dalam kehidupan. Bisa saling berbagi, sedikit maupun kecil, susah dan senang. Itu yang saya cari, kenyamanan saya ingin cari dalam pertemanan, bukan karena uang. Kalau dari uang, awalnya dari uang, akhiri dari pengertian seseorang. Kalau tidak ada pengertian seseorang, tidak akan dia bisa ngasih, meskipun bentuknya ria, meskipun itu bentuknya ria. Ya kan? Itu aja yang saya ingin sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah SWT, yang salah datang dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bobi Rahman.